Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, pemerintah Kota Malang mengadakan doa bersama. Doa bersama secara virtual ini diikuti oleh Forkompinda dan tokoh agama di Kota Malang. Panjatan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang, selain dihadiri oleh Forkopimda juga dihadiri oleh tokoh agama di Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang dalam panjatan doa bersama ini berharap dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 yang dirayakan di tengah pandemi COVID-19 dapat membangkitkan semangat juang untuk memajukan bangsa Indonesia. Wali Kota juga berharap agar dengan semangat Hari Ulang Tahun RI ke-75 dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Malang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam panjatan doa Hari Ulang Tahun RI ke-75 juga dilakukan pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Kiai Haji Hamzawi. Sampaikan bahwa senyap kita memang dalam kondisi COVID ya. Tapi bukan berarti senyap patriotismenya. Tapi kita menggelorkan idealisme dan menggelorkan patriotisme yang kita kuatkan. Jadi karena kita masih COVID-19, maka bentuk patriotismenya tidak diekspresikan bentuk hura-hura, tapi justru terekspresi dalam pengeterapan COVID-19. Kita viralkan besok itu ada gebrak pakai masker, harapannya juga itu bentuk patriotisme kita, bentuk kecintaan kita terhadap negara kita. Besok diikuti 20 orang, malam ini nanti juga ada renungan suci, ya, tabur bunga juga 20 orang ya, di sana. Jadi besok itu hanya perpindah dengan istri, ya. Setelah itu kita akan ikuti upacara biasa, terus nanti kita ikut vikon detik-detik. Jam 10, Pak. Ya, detik-detiknya kalau tidak salah kita di upacara itu, tapi diikut bersama-sama dengan Presiden. Situasi ini justru kita malah lebih mengenal. Karena apa? Sama-sama kita mengalami yang dihadapi adalah penjajah. Ini menjajah kehidupan kita. Kita tidak bebas, tidak merdeka kan, kita berkumpul, dibatasi, semua dibatasi. Nah, musuh kita lebih berat saat ini ketimbang yang dulu. Kalau dulu musuh kita di mana, kita bisa siap-siap. Sekarang musuh kita itu yang di sekeliling kita sendiri. Dari kecamatan nggak ada suara. Simon Alfredo melaporkan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus serentak dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di Kota Malang, peringatan HUT Kemerdekaan ke-75 dirayakan dengan menggelar upacara bersama Forkopimda. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 berlangsung di depan halaman kantor Balai Kota Malang. Dalam upacara tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada upacara kali ini hanya diikuti oleh Forkopimda. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Malang Sutiaji. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh 3 orang pasukan pengibar bendera merah putih Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji usai upacara berharap dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75, ke depan anak bangsa bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa. Selain itu, Wali Kota juga berharap dengan HUT RI ke-75 ini, di mana dirayakan di tengah pandemi, masyarakat tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lihat formasi renyuh ya. Jadi sesungguhnya kita saat ini kan kemerdekaan kita yang dulu dicita-citakan oleh anak bangsa, oleh pejuang-pejuang kita. Saat ini sebenarnya kita juga lagi perang. Perang terhadap siapa? Sesungguhnya perang terhadap diri kita sendiri. Untuk membatasi kesenangan-kesenangan ya, yang asalnya bebas untuk tidak pakai masker sekarang harus menekan diri. Jadi nilai-nilai perjuangan saya kira itu adalah nilai-nilai pengorbanan pada diri kita sendiri. Kita memberikan contoh pada yang lain bahwa kita harus physical distancing, kita harus pakai masker, kita harus membatasi diri untuk yang lainnya. Satu. Yang kedua, kalau sudah sentuhan dengan nyawa, sentuhan dengan kesehatan, ini berarti kan nilai kemanusiaan akan bangkit.
Sehingga sesungguhnya momentum peringatan 17 Agustus di tahun 2020 ini mestinya lah, masyarakat semua akan membangkitkan diri, akan terbangkit semangatnya, semangat untuk mempertahankan Indonesia, semangat untuk mempertahankan bahwa kita tidak boleh ada sekat batas, ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan kemakmuran, tapi mencapai persatuan dan kesatuan. Sehingga apa yang dulu digadang-gadang bahwa Indonesia merdeka, peringatan kali ini akan memberikan nilai yang lebih dibanding tahun-tahun yang dulu di saat ketika kita sadar akan hal ini. Ini yang menurut saya akan membawa situasi yang lebih bagus mestinya. Simon Alfredo melaporkan. Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 berlangsung hikmat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara berlangsung di Balai Kota dengan peserta dan undangan terbatas. Senin 17 Agustus 2020. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tetap berlangsung hikmat dengan melaksanakan protokol kesehatan, walaupun berbeda dengan peserta dan undangan yang terbatas. Upacara bendera ini dihadiri oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso dan jajaran Kepala UPD, pimpinan TNI, Polri, DPRD, dan perwakilan veteran. Kegiatan upacara ini diikuti peserta upacara yang terdiri dari Korsik, TNI, Polri, ASN, dan Satpol PP Kota Batu. Upacara diawali dengan laporan Perwira Kapten Sujiono yang sehari-hari menjabat sebagai Danramil Kecamatan Bumiaji kepada Inspektur Upacara Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, dan laporan Komandan Upacara Kapten Infanteri Michael Alverus yang sehari-hari bertugas sebagai Danramil Kecamatan Batu. Upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pengibaran bendera oleh Paskibra Kota Batu. Selepas upacara, dilanjutkan dengan penyerahan masker kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua GOW Kota Batu oleh Komandan Pusdikar Hanut Kodiklat Angkatan Darat dan Komandan Poltekat. Menurut Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, kegiatan upacara ini dilaksanakan sesuai dengan instruksi pusat dengan mematuhi protokol kesehatan. Selesai menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Acaranya lebih pagi, yang kemudian sebentar lagi kami akan mengikuti upacara di Istana yang nanti pada detik-detik proklamasinya jam 10:17 akan dilaksanakan. Terima kasih teman-teman wartawan untuk setia mengikuti, dan selain ini yang lebih penting, selain peringatan ini adalah tetap mengingatkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak, ya, biar sehat semuanya. Terima kasih, Merdeka. Acara dilanjutkan dengan mengikuti detik-detik proklamasi secara virtual di depan lobi Balai Kota Among Tani Kota Batu. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menggunakan busana tradisional dari Kalimantan Selatan, dan Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso memakai busana adat dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas Halokes Malang Boys memasang bendera sepanjang 366 meter di bundaran Alun-Alun Tugu, Kota Malang. Pemasangan bendera tersebut untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Meski berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, bendera merah putih ini dipasang oleh komunitas Halokes Malang Boys. Pemilihan Alun-Alun Tugu sebagai tempat untuk pemasangan bendera karena Alun-Alun Tugu merupakan pusat kota di mana gedung DPRD dan Balai Kota berada di kawasan tersebut. Heru Dedi Budiantoro, Ketua Komunitas Halokes Malang Boys, mengatakan bahwa pemasangan bendera sepanjang 366 meter ini selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-75, pemasangan bendera ini untuk menggugah kembali rasa nasionalisme masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang.
Tidak hanya kepada masyarakat umum, diharapkan rasa nasionalisme juga tetap tumbuh kepada pihak eksekutif maupun legislatif. Bendera merah putih sepanjang 366 meter ini akan terpasang di kawasan alun-alun Tugu Kota Malang hingga 31 Agustus mendatang. Yang pasti adalah kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi kita ingin memasang bendera yang mungkin selama ini tidak pernah ada di Kota Malang. Tujuannya adalah bagaimana kita menggugah semangat nasionalisme bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kota Malang, bahwasanya kita ingin rasa nasionalis itu kembali tumbuh. Karena selama ini sudah mulai berkurang, bahkan luntur. Makanya kita berharap bahwasanya dengan pemasangan ini setidaknya kita sampaikan pesan bahwasanya kita tidak merebut bendera itu. Kita tidak berjuang melawan penjajah untuk mengambil alih bendera tersebut. Tapi kita hanya memasang saja untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan. Itu aja. Berapa meter Pak panjang bendera yang dikelilingkan di Tugu? Ya, alun-alun Tugu Kota Malang ini kan adalah simbol warga Kota Malang yang melintas, tetapi juga kita berharap bahwasanya unsur dari legislatif maupun eksekutif itu ikut berperan aktif di dalam menumbuhkan kembali nasionalisme. Bendera yang dibentangkan berapa? Bendera yang kami bentangkan itu 366 meter dan itu tidak terputus. Jadi tersambung semuanya dan kami nanti akan serah terimakan kepada Bapak Edi Sofyan selaku Wakil Wali Kota. Dia mewakili dari pemerintah Kota Malang dan kami berharap bahwasanya nanti akan dipakai setiap tahun menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan rumah warga di Desa Langlang, Kecamatan Singosari mengalami kerusakan pasca diterjang angin puting beliung. Bencana hujan deras disertai angin kencang ini terjadi sekitar 30 menit, merusak setidaknya 94 rumah. Pasca terjadi hujan deras disertai angin kencang, sebanyak 94 rumah di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, menyisakan puing-puing reruntuhan bangunan rumah. Data kerusakan rumah warga, warung dan musola yang rusak akibat terjangan angin puting beliung di Dusun Langlang 1 sebanyak 45 bangunan. Untuk Dusun Langlang 2, bangunan rusak akibat terjangan angin puting beliung sebanyak 27 rumah warga rusak ringan dan 1 rumah warga rusak berat. Sedangkan Dusun Langlang 3, kerusakan rumah warga akibat diterjang angin puting beliung berjumlah 26 rumah. Sementara di Dusun Langlang 4 berjumlah 6 rumah. Kepala Desa Langlang membenarkan peristiwa angin puting beliung memporak-porandakan rumah warga Desa Langlang dan kejadian itu sangat cepat. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kerusakan rata-rata atap rumah atau genteng berterbangan. Peristiwa hujan deras dan angin kencang tidak hanya memporak-porandakan rumah warga saja, namun musola juga terkena terjangan angin puting beliung. Ini ada sekitar 96, cuma rata-rata rusak ringan, tadi genteng sama galvalum yang naik ke atas hilang tuh Pak. Rinciannya 96 itu apa aja Pak? Itu yang korban itu Pak, maksudnya genteng yang itu terangin itu Pak. Kan waktu itu hujan campur angin Pak. Tadi cuma enggak begitu parah ya, ada sebagian kecil, ada beberapa rumah yang pakai galvalum itu Pak. Itu yang terbang ke tangga sebelah ini. Iya Pak, itu rumah warga atau ada bangunan lain Pak yang mengalami kerusakan? Rumah warga. Kayak musola itu Pak? Oh musola ada, cuma sedikit seperti yang atap kerucutnya itu cuma sedikit. Oh, pemerintah desa waktu itu habis kena angin langsung mendata Pak dengan Muspika, dari tim BPBD, dari BMI, dari Bansos, dari Tagana, semua lengkap dari kemarin sampai malam. Akhirnya tidak nutut, terus didata sampai malam Pak itu Pak. Akhirnya ketemu 96.
Upaya pemulihan dan perbaikan kembali rumah warga akibat terjangan puting beliung, sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Ormas serta Tagana dan masyarakat bergotong royong melakukan evakuasi di seluruh lokasi terdampak. Yanto Yancung melaporkan. Libur panjang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, sejumlah jalanan di Kota Batu dipadati kendaraan wisatawan dari luar kota. Diketahui kendaraan roda 4 maupun roda 2 rata-rata bertujuan ke tempat wisata untuk menghabiskan libur panjang kemerdekaan. Kepadatan kendaraan roda 4 maupun roda 2 memadati sejumlah jalanan di Kota Batu. Peningkatan volume kendaraan terjadi di pintu masuk Simpang 3 Pendem Kota Batu. Padatnya volume kendaraan yang meningkat hingga 70% dari biasanya didominasi kendaraan pribadi dari luar Kota Batu untuk menghabiskan libur panjang kemerdekaan ke sejumlah tempat wisata. Kepadatan arus lalu lintas libur kemerdekaan tidak hanya di Simpang 3 Pendem, namun juga terjadi di sejumlah jalanan seperti Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Diponegoro Kota Batu. Untuk antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di pintu masuk Kota Batu, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Batu diterjunkan ke titik-titik rawan kemacetan dengan memberlakukan sistem buka tutup. Kasat Lantas Polres Batu membenarkan peningkatan volume kendaraan terjadi sejak minggu kemarin, karena banyak wisatawan menghabiskan libur panjang kemerdekaan berwisata ke Kota Batu. Diprediksi meningkatnya volume kendaraan wisatawan ke Kota Batu akan terus meningkat hingga libur panjang kemerdekaan berakhir. Peningkatan kendaraan masuk ke kota wilayah Batu adalah pas hari weekend, long weekend, tanggal 17 Agustus libur, dan pas jam 10.17 kami hentikan merupakan penghormatan dari detik-detik proklamasi. Seluruh pengguna jalan kita hentikan untuk melaksanakan sikap sempurna dan para pengguna jalan berhenti melaksanakan kegiatannya. Dan selanjutnya kita lakukan pola-pola setelah melaksanakan penghentian 10.17 tadi, kita lakukan pola-pola untuk kelancaran yang memasuki kawasan wilayah Batu. Apa ini masih suasana liburan kemerdekaan? Betul, masih hari kemerdekaan dan tanggal merah. Kegiatannya masih padat di kota wilayah Batu dan volume kendaraan meningkat. Ya, kendaraan didominasi dari jenis apa dan yang banyak dan? Banyakan dari luar kota, dari luar kota wilayah Batu yang memasuki kawasan wilayah Batu dan melaksanakan wisata di wilayah Batu ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga sayuran yang terus anjlok dikeluhkan banyak petani. Harga jual tidak bisa menutupi biaya pengeluaran sehingga petani mengalami kerugian banyak. Petani berharap kondisi pasar bisa segera normal sehingga pertanian bisa kembali menjadi tumpuan hidup. Kerugian terus dialami oleh para petani akibat harga jual panen sayuran yang terus turun, sehingga para petani banyak yang merugi. Kondisi ini terjadi akibat masih belum normalnya pasar karena masih terdampak penyebaran COVID-19. Hal ini tentu saja memberatkan para petani karena hasil panen tidak mendapatkan keuntungan dan malah sebaliknya. Padahal biaya dan tenaga sudah banyak dikeluarkan. Saat ini hampir sebagian besar harga sayuran di pasaran mengalami penurunan drastis sejak beberapa bulan yang lalu akibat hasil panen meningkat sementara permintaan yang menurun. Menurut salah seorang petani menjelaskan, turunnya harga ini sudah cukup lama terjadi dan masih belum ada kenaikan, dan berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik, kondisi penyebaran COVID-19 segera tuntas, dan pasar bisa kembali normal. Di lokasi terlihat para petani masih tetap melaksanakan aktivitas di tengah kondisi lesunya harga sayuran saat ini, dan tetap optimis ke depan harga bisa kembali merangkak naik seiring dengan membaiknya kondisi Kota Batu dan Malang Raya. Gimana tuh harga sayuran sekarang, Pak? Merosot, Pak. Ya. Merosot. Sejak kapan tuh, Pak? Sudah 2 bulan lah merosot. 2 bulan agak lama juga ya, Pak ya? Rata-rata, Pak ya, sebagian besar? Rata-rata. Apa aja, Pak, yang merosot? Harganya Sawi, kol, Ya. kol gepeng, jagung, seledri. Hampir semua? Iya. Pak, untuk Kira-kira apa nanti setelah COVID-nya beres, ya? baru harga mengisi lagi? Kira-kira. Tapi padahal hasil panen kan bagus, Pak, kualitasnya ya? Bagus kualitasnya.
cuma harganya yang rusak. Itu berarti Pak ya, daya beli masyarakat permintaan kurang Pak ya? Kurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Senin 17 Agustus 2020, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah, Gus Hisa Al-Ayyubi bersama rombongan berkunjung ke studio Batu TV. Kunjungan ini untuk mempererat silaturahmi antara PP Darul Hidayah dengan Batu TV. Rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama Batu TV, Bapak Andri Hudiono. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah, Gus Hisa Al-Ayyubi bersama rombongan berkunjung ke studio Batu TV Senin 17 Agustus 2020. Kunjungan ini untuk menguatkan silaturahmi antara Pondok Pesantren Darul Hidayah dengan Batu TV. Rombongan disambut hangat secara langsung oleh Direktur Utama Batu TV, Bapak Andri Hudiono. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan santunan untuk anak yatim piatu yang ada di Pondok Pesantren Darul Hidayah kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah Gus Hisa Al-Ayyubi. Selain itu, juga diserahkan masker dan juga bendera merah putih, simbol peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah Gus Hisa Al-Ayyubi menyampaikan terima kasih atas sambutan dan segala pemberian dari Batu TV. Beliau mendoakan semoga rezeki Batu TV semakin barokah dan seluruh karyawan serta keluarganya diberikan kesehatan. Tak lupa, pengasuh PP Darul Hidayah Gus Hisa Al-Ayyubi juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-17 untuk Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, saya Hisa Al-Ayyubi mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-75, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun untuk Batu TV yang ke-17, Batu TV yang kami cintai, yang kami sayangi, dan mudah-mudahan ke depan Batu TV ini semakin mengudara, semakin barokah, dan mudah-mudahan khususnya untuk owner Bapak Andre semakin diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan juga untuk karyawannya semuanya, untuk keluarganya diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan untuk Batu TV keseluruhannya selamat. Sekali lagi kami mengucapkan untuk hari ulang tahunnya yang ke-17. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Batu TV melaporkan.